Nah, ya, enggak. Yang paling ima diskusi nu kamari we nu Oh, info kamari merenya kan oh karena siap. ya Bismillahirrahmanirrahim. Untuk terkait yang kemarin tadi paling ini ada saya bawa dua tim teknis nih yang kemarin yang ini Muhammad Ripan sama Wahyu. Nah, ini Mm-mm. kemarin sempat ngecek juga nih terkait isu yang kemarin kan ada isu yang di database ya kemarin itu kan ada temuan database. Nah, untuk isu itu kemarin sebenarnya udah ditangani, udah diselesaikan. Untuk yang itu emang ada celah dari API yang sebelumnya itu ada yang perlu ditutup katanya. Dia udah diperbaiki, jadi harusnya sih udah nggak ada lagi. Tapi nggak tahu nih masih ada nggak di kalau sekarang untuk database itu. Tadi mah subuh belum cek sih kalau di CMS-nya, tapi kalau tadi subuh mah ada down 2 kali jam Oh, setengah mati ya. empatan, Hmm. ada down 2 kali, down naik lagi down kira 2 kali gitu, gitu Eh, dua ya kali. tadi sih sempat dicek juga sih untuk pagi-pagi emang saya coba sempat ngeriset juga sih servisnya tadi. Ya tuh. Paling untuk lebih jelasnya langsung aja kayaknya ya ke Siap. ini ada Paripan sama Pak Wahyu sih yang ininya. Mangga Paripan bisa mau jelasin ya yang kemarin. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Edi. Ya, salam kenal, Hatur Pak nuhun Rifat. Pak atas waktunya. Siap. Paling untuk sedikit penjelasan ya hasil dari investigasi kami terakhir. Hmm. Kalau untuk yang kompromis di sekarang itu dari sisi apa? Ya, di sisi Basnas aplikasi ini yang sekarang kemarin Tadi pertama. keputus sedikit, Pak. Coba diulangi, punten. Oke, jadi kalau yang secara yang kemarin kami investigasi, jadi hasil dari pemeriksaan ada apa namanya, ada celah untuk skill injection dari sisi aplikasinya kemarin. Hmm. Jadi kalau kita lihat itu udah diperbaiki, nah terus kita mau coba untuk up ke hasil perbaikannya di servernya kembali, tapi karena kemarin ada mungkin ya disampaikan sama Pak Asep mungkin terkait storage yang kurang Ya. sehingga kita nggak bisa nge-build lagi dan nge-deploy lagi di servernya. Nah, itu sih yang mungkin jadi salah satu concernnya teh. Jadi Hmm. ada 3 concern yang kita udah catat dari kemarin yang perlu dijadikan perbaikan. Yang pertama itu terkait celah SQL injection di aplikasi kita udah tutup pertama. Hmm. Kemudian yang kedua itu terkait storage untuk nge-build dan nge-deploy kontainer yang baru di sisi servernya. Hmm. Kemudian yang ketiga eh, ada database masih bisa diakses secara publik gitu ya tanpa VPN dan SSH. Terus oh ternyata ada empat. Satu lagi itu terkait perlunya aktivasi anti DDoS di Cloudflare gitu. Soalnya kalau untuk di aplikasi masih belum bisa anti DDoS kan ya. Jadi Hmm. perlu dari sisi infranya sendiri yang dibantu untuk bikin anti DDoS-nya. Kalau secara technically Hmm. mungkin nanti kalau ada yang perlu ditanyakan terkait storage nanti Mas Wahyu yang bisa jelaskan lebih detail lagi sih. Tapi ada 4 concern tadi berarti yang udah ditemukan dan bisa mungkin dijadikan sebagai point of improvementnya gitu. Yang pertama tuh database, yang Yang kedua pertama, bisa saya catat nih. boleh boleh. Saya mau kirim juga sekalian ke Zoom chatnya biar. Nah ini set pertama di app terkait app poin setelah injection ya udah done. Oke, bisa nih kan. Ada 4 poin berarti ya Pak? Maksudnya di ini satu-satu gitu solusinya sekalian. Betul. Kita bahas satu-satu setiap Oke. itu. Ini ada empat Ah, poin oke. kan? Mm-mm. Celar nih. Auto Yang yang pertama aplikasi Cellar SQL injection ya. celah itu sama Ini udah celah. aman ya. Betul itu Yang celah untuk kedua SQL. celahnya udah ditutup ya. Udah. Tinggal sekarang butuh untuk nge-build di servernya kita Oke. agak kesulitan gitu karena Oke. storage-nya eh,
nggak bisa nggak masuk gitu untuk nge-buildnya. Mungkin nanti Mas Wahyu yang bisa jelaskan detailnya teknikal Oke. kenapa nggak bisa gitu. Nah, yang kedua ini storage untuk build kontainernya. Hmm. Yang kedua, database masih bisa diakses publik tanpa VPN atau SSH. Ya, Yang keempat, aktivasi anti DDoS. Oke, oke. Silakan dibahas aja satu-satu. Nanti sekalian saya juga ada yang mau ditanyakan. oke, siap. Kalau untuk yang di sisi aplikasi untuk celah SQL injection kita udah Hmm. tutup. Jadi itu udah Aman ya, insya beres. Allah ya. Ya, insya Allah aman. Hmm. Jadi nggak akan ada masuk yang pakai kode-kode yang aneh-aneh gitu ke list-list yang ada di transaksinya gitu kan ya. Ya, ya. Ya. Kemudian untuk yang storage, nah ini perlu bantuan terkait partitioning di sisi itunya ya, sisi servernya supaya ketika nge-build kontainer kita bisa masukin bisa bisa bikin CI/CD langsung masuk ke sana. CI/CD enggak sih juga sih. Bisa nge-build langsung di sana gitu. Karena kalau yang sekarang rata-rata kita perlu build dulu di luar terus kita copy gitu untuk perbaikannya. Nah, mungkin nanti Mas Wahyu butuh bisa menjelaskan lebih detail untuk bahan itu. Kemudian untuk yang ini dari ini database masih bisa diakses secara publik. Ini kemarin masukan dari Kang Kris juga dari karena kan secara database masih bisa diakses secara publik. Memungkinkan untuk diakses secara langsung sih tanpa ada SSH ataupun tambahan security lainnya gitu. Paling nanti kalau bisa ditambahkan SSH nanti dari kita juga kalau buat ngecek berarti perlu pakai SSH juga atau seperti Itu apa mah gitu. harus dari database-nya ya, SS sama ya. Betul. Nah, ini mungkin Kang Walaupun Kris si bisa lebih. servernya pakai VPN juga tetap aja bisa diakses kalau si Betul. Hmm. database-nya tidak menggunakan SSH. Itu Hmm. VPN. Ya udah, yang Ter- silakan Pak lanjut. Maaf. Terakhir, paling untuk aktivasi anti DDoS di Cloudflare-nya juga. Ini karena tadi kan secara aplikasi hanya bisa eh, apa ya, menutup celah untuk SQL injection, tapi kalau misalkan data yang masuk banyak itu kan Hmm. anti DDoS yang perlu diaktifasinya dari aplikasi belum ada. Jadi dari sisi infra, kalau dari tadi dari Wahyu bilang dari Cloudflare bisa sih harusnya gitu untuk aktivasi anti DDoS-nya pakai robot atau seperti apa. Mungkin Mas Wahyu bisa jelaskan juga. Itu sih, Kang, Siap, siap, kalau dari poin-poin yang mungkin bisa dijadikan improvementnya. siap, Maka siap. mungkin ada yang tanyain dulu, Kang. Ini ya, yang pertama mengenai aplikasi seluler itu kan udah oke ya, insya Allah yang ada celah itu, yang Iya, SQL injection udah aman insya Allah. Yang kedua ini storage untuk build container. Nah, berarti kalau untuk storage ini sebetulnya pada saat instalasi itu malah yang home yang lebih besar ya, harusnya yang buat build-nya ya. betul, Pak. Nah, ini kalau secara teknis bisa nggak dipartisi? Maksudnya si yang buat build-nya itu kan yang di home-nya itu dialihkan gitu, dialihkan ke yang apa namanya, yang buat build. Iya. Nah, Mas Wahyu mungkin bisa bantu klarifikasi terkait Nah, itu. bagaimana teknikalnya gitu untuk memindahkan partitioningnya. Yuk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin melengkapi yang kemarin ya tahap-tahapannya. Kemarin itu kesulitan di saat development, jadi tidak memungkinkan kan kalau yang akhirnya di downkan terlebih dahulu gitu ya. Hanya Agak kurang jelas, Kang, maaf suaranya. oke. Ada spreaderan dari luar kayaknya. Cek cek. Oke, oke. Ada suara dari luar, racingan. Ya, lanjut, Kang. Oke. Nah, kemarin itu kan sempat mau mencoba development dulu di Mm-mm. servernya gitu. Iya. Daripada nge-build yang sudah live yang production, nah takutnya mati. Terus, Gimana kan suaranya kan? ya, ya, sudah masih, sih terdengar, terdengar. Ya, lanjut, Kang. Nah, nah, di saat proses build tersebut, karena si Docker itu defaultnya dan emang sistemnya itu masuk ke dalam slash var. Nah, slash var-nya itu sudah 90% Kang. Tapi dicek si slash home-nya emang masih 400 giga. Mm-mm. Betul, betul. Jadi itu yang
kesulitan di kami begitu proses nge-build si Dockernya. Nah, storage sistemnya itu yang kecil kan, udah 90%. Jadi gagal no space left on device keterangannya. Hmm. Berarti kebutuhan utamanya sekarang di apa namanya di yang 400 giga itu dialihkan ke Slash var, sistem boleh slash var, slash root, coba. coba diketik di sini Kang, punten dialihkan ke mana drive-nya. Itu teh saya teh bikinnya teh full ini, full install. Jadi di VMware itu bisa kelihatan juga ininya, monitornya apa namanya OS-nya tuh terlihat semua gitu. Mungkin kalau seperti itu bisa jadi lebih mudah ya untuk partisinya ya. Atau bisa Kalau atau bisa melalui mana perintah-perintah di command prompt untuk partisinya di terminal melalui eh, putih kalau putih. kalau di kalau mengikuti dari VMware-nya kemungkinan kemungkinan harusnya bisa sih Kang ditambahkan ataupun di apa namanya di remove lalu dibuat lagi. Tapi kalau di dalam Linux-nya di command command line-nya dia harus install tools dulu Kang. Oke, Kayak oke. gitu. Kalau melalui apa putih nggak bisa ya berarti ya. Kalau Ya kalau banyak cuma SSH aja nggak bisa Kang. oke putih akses ke root tuh nggak bisa ya berarti ya. Atau baiknya gimana? Mungkin buat server lagi, develop lagi apa nge-build server lagi. Kalau saran saya sebagai Saran. teknisi mending gitu Kang. Mending yang gampangnya mending develop server lagi sendiri. Oh, Karena emang harus mengubah dari sisi storage-nya gitu. Sisi storage-nya hmm, dimonting ke dalam slash home, tidak ke sistem. Jadi sistemnya duluan yang kecil gitu kan. oke oke. Berarti saat instalasi teh yang harus dibesarin teh punten kalau bisa di, diketik di Oh sini iya, ininya apa namanya yang harus diperbesarnya pada saat instalasi di folder apa gitu. Oh di drive yang utama yang di utama mah yang di slash aja sih Kang. gimana? Itu sih. Yang ada slash slash aja, nggak ada slash apapun. Bentar Kang, saya ketik. Nah, Oh di folder ya, root berarti ya di folder root ya, yang harus diperbesar ya. ya, Oh, oke betul. oke 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 oke. Yang sekarang mau malah di folder apa di drive home itu Home-nya, ya. ya itu. Oh, oke 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 oke. Siap siap. Berarti setiap instalasi yang di root ini yang diperbesar ya. Berarti ini kesalahan di Ya. instalasi di awal ya. Kalaupun misalkan di partisi itu akan mengganggu sistem berarti yang sekarang lagi live ya. Kalau yang sekarang, Oh, yang makanya sekarang ya, akan mengganggu makanya ya. disarankan, betul Kang. Oh, oke oke. Ya udah kalau memang yang terbaik rekomendasinya untuk build server baru, ya berarti paling build lagi server baru. Ya. Sama rekomendasi ininya mungkin OS-nya menggunakan apa? Kalau tapi apa ya, sepengalaman Wahyu pribadi mah tergantung kebutuhannya sih Kang. Ada aplikasi yang kadang bisa berjalan di Alma doang gitu, tidak berjalan di OS. Nah, kebutuhan dari Masnya sendiri apa aja Kalau untuk kebutuhan sih aplikasi sejauh kita? sejauh ini sih belum ada, cuman rekomendasi dari eh, apa namanya provider server kemarin teh menggunakan Alma Linux 9 Hmm. gitu. Oke. Alma Linux Kalau 9 dari rekomendasi dari kalau dari Heeh.